Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Berkelanjutan berbasis Konservasi dan Teknologi. Perkenalkan, saya Tiana Adiasari, mahasiswa PPK Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Negeri Semarang. Marilah kita memulai pembahasan pada topik 1. Yang pertama saya akan membahas tentang SDGs atau Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals atau SDGs atau disebut juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda pembangunan dunia dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat, mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015. Ada 17 tujuan yang ingin dicapai melalui komitmen SDGs antara lain: pertama, tanpa kemiskinan. Kedua, tanpa kelaparan. 3, kehidupan sehat dan sejahtera. 4, pendidikan berkualitas. 5, kesetaraan gender. 6, air bersih dan sanitasi layak. 7, energi bersih dan terjangkau. 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 9, industri, inovasi dan infrastruktur. 10, berkurangnya kesenjangan. 11, kota dan komunitas berkelanjutan. 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13, penanganan perubahan iklim. 16, ekosistem lautan. 15, ekosistem daratan. 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Pendidikan berkualitas merupakan salah satu tujuan SDGs. Oleh karena itu, mari kita bahas urgensi SDGs di dunia pendidikan. Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan juga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mempromosikan perdamaian dan keadilan. Strategi pendidikan dalam mewujudkan SDGs meliputi beberapa langkah seperti memasukkan isu-isu SDGs ke dalam berbagai mata pelajaran, mulai dari ilmu sosial, sains, hingga seni. Kedua, menyediakan pelatihan khusus bagi guru untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang SDGs dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Ketiga, menggunakan platform pembelajaran online untuk memberikan akses yang lebih luas kepada pendidikan berkualitas. Keempat, membangun kemitraan dengan pemerintah untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan sumber daya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang topik 2, di mana saya akan membahas tentang SDGs dan MDGs. Yang pertama, apa hubungan dari SDGs dan MDGs? SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs atau Millennium Development Goals yang telah berakhir pada tahun 2015. MDGs lebih fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrim dan mencapai beberapa tujuan pembangunan milenium lainnya. Sementara itu, SDGs memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup semua aspek pembangunan berkelanjutan dan melibatkan semua negara di dunia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang urgensi SDGs. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah global, yaitu SDGs bertujuan untuk mengatasi tantangan global yang paling mendesak, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Yang kedua, SDGs memberikan kerangka kerja untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua orang, dengan memastikan bahwa kebutuhan generasi sekarang terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Selanjutnya, SDGs mendorong kerjasama antar negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama. Masuk kepada topik 3, saya akan membahas tentang konservasi nilai dan karakter, konservasi seni dan budaya, konservasi sumber daya alam, serta karakter agen konservasi. Pertama, saya akan membahas tentang degradasi nilai, karakter, dan lingkungan. Degradasi nilai adalah penurunan atau kemerosotan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual dalam kehidupan seseorang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan degradasi karakter adalah melemahnya atau hilangnya sifat-sifat baik, kepribadian yang baik, dan ketahanan mental seseorang. Sedangkan degradasi lingkungan adalah kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan hidup akibat aktivitas manusia. Ketiga hal di atas saling berkaitan. Degradasi nilai dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang merusak lingkungan.
Selanjutnya, konservasi nilai dan karakter adalah upaya sadar untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai luhur serta karakter positif dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Upaya yang dilakukan berupa edukasi, pembinaan, serta dalam masyarakatnya melestarikan moral, etika, budaya, atau agama yang dianggap penting dan berharga. Selain itu juga mendukung dalam menjaga karakter positif berupa kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, integritas, rendah hati, dan sifat baik lainnya. Konservasi seni dan budaya yang telah dilakukan adalah penyelenggaraan pertunjukan karawitan, wayang, tari di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, konservasi sumber daya alam merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Upaya konservasi yang dilakukan pemerintah adalah pembentukan kawasan konservasi, penerbitan peraturan perundang-undangan, program reboisasi dan aforestasi, pemulihan ekosistem, penegakan hukum lingkungan, sosialisasi dan edukasi, pengembangan teknologi ramah lingkungan, upaya konservasi yang dilakukan masyarakat seperti menghemat energi, menghemat air, mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang atau 3R, menanam tanaman, berpartisipasi dalam kegiatan konservasi, dan menggunakan produk ramah lingkungan. Sangat perlu dilakukan konservasi terhadap nilai, karakter, dan lingkungan yang merupakan investasi untuk masa depan yang lebih baik. Dengan menjaga nilai-nilai luhur, membangun karakter yang kuat, dan melestarikan lingkungan, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Agen konservasi adalah individu atau kelompok yang bertindak sebagai pelopor dalam kegiatan konservasi nilai, budaya, dan lingkungan. Mereka bisa berasal dari masyarakat umum, pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau lembaga pendidikan. Sebagai agen perubahan, mereka bertugas menyosialisasikan pentingnya konservasi, memberikan edukasi, dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai sosial budayanya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari ketiga topik tersebut adalah SDGs tidak hanya tentang pembangunan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan. Untuk mencapai SDGs, diperlukan individu yang memiliki nilai-nilai karakter yang kuat seperti yang pertama, tanggung jawab, memahami bahwa tindakan individu memiliki dampak pada lingkungan dan masyarakat. Yang kedua, kepedulian. Yang kedua adalah kepedulian, yaitu peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah kerjasama, yaitu bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, integritas, bertindak jujur dan bertanggung jawab. Kemudian, sebagai calon guru, kami memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk generasi masa depan. Tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan akademik, kami juga turut membentuk karakter dan nilai-nilai yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Memahami dan mengimplementasikan Sustainable Development Goals atau SDGs, serta menggabungkan konservasi nilai, karakter, dan lingkungan dalam pembelajaran akan memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan generasi yang peduli, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian video penjelasan dari saya, semoga dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.